Guys, udah sebulan ke belakang gue jarang banget ke bioskop. Karena gue udah bawa masuk bioskop ke studio K2G. Ini dia bioskopnya di belakang gue. Samsung Neo QLED 4K. Unit gue ini adalah unit yang 85 inch. Gede banget cuy. Yang menarik dari TV yang satu ini bukan sekedar ukuran dan juga panel QLED-nya saja, melainkan juga keseluruhan teknologi yang berada di dalamnya. Dan karena ini tahun 2024, tidak afdol dong kalau buzzword AI tidak masuk di sini. Samsung menyebutnya sebagai AI TV. Kita lihat seberapa jauh AI bermain dalam memenuhi kepuasan mata dan juga telinga kita, dan seberapa AI di TV ini bikin semuanya serba mudah. Nggak lupa, masih ada juga satu hal yang canggih di TV ini, yaitu security. Yup, TV dengan security. Penasaran? Yuk kita lihat seperti apa produknya. Pertama soal desain. Ngomongin desain, kita nggak mungkin melewatkan detail terbesar dari unit review ini. Gede coy! Ya karena yang gue pick adalah yang 85 inch. Tentu biar experience-nya lebih wah. Selain 85 inch, Samsung Neo QLED 4K QN90D hadir dalam ukuran 43, 50, 75, dan yang terbesarnya adalah di 98 inch. Wah, yang 98 inch udah pasti nggak muat kalau di sini. TV yang satu ini memiliki bahasa desain yang simple, straightforward, dan tidak neko-neko. Dengan beratnya yang sedikit di atas 13 kilo, dengan dimensi yang sebesar ini pula, hampir dipastikan kalian butuh dibantuin buat setup TV yang satu ini. Di sekeliling layarnya, terdapat bezel metal tipis, cuman sedikit di atas 3 mm. Warnanya abu-abu gelap, ada pada sisi kiri, kanan, dan atas layar. Nah, sedangkan untuk bezel yang di bagian bawah, sedikit lebih lebar, under 9 mm. Di frame bawah ini paling ada logo Samsung, yang juga menyarukan hardware control untuk power, channel, volume, dan juga input select. Buat yang mau memasang TV ini di dinding, di bagian belakangnya ada lubang pesa 400 x 300 mm. Gue sih pakai dudukan yang disediakan aja, supaya gampang juga kalau mau mobilisasinya. Dudukan ini terbuat dari bagian metal di depan, dan juga bagian plastik di bagian belakang. Solid, berat, namun mudah untuk dirakit. Di bagian belakang dari stand-nya, terdapat bagian untuk cable management, untuk menyembunyikan kabel supaya rapi. Di bagian belakang juga, jelas ada kumpulan port. Untuk kabel powernya ada di sebelah kiri dari TV Samsung QN90D ini. Sementara sisanya ada di sebelah kanan. Portnya udah termasuk 2 port USB, SPDIF, Optical Audio Out, Ethernet, X-Link, Coaxial, dan 4 port HDMI 2.1. Sekedar info, HDMI 2.1 ini sudah mendukung variable refresh rate dan juga auto low latency mode. Kerennya, semua port ini mendukung tidak hanya 4K pada 120 Hz, yang merupakan fitur umum HDMI 2.1, tetapi juga 4K pada 144 Hz saat terhubung ke PC dengan kartu grafis yang kompatibel. Yes, 4-4-nya, tidak cuma 1 atau 2. Masuk ke bagian paling penting, yaitu layarnya. Selama sebulan menggunakannya, Samsung Neo QLED 4K QN90D memberikan kualitas visual yang luar biasa. Real experience layarnya sendiri bagus. Walau panelnya tidak mencapai tingkat hitam sempurna seperti layar OLED, namun udah lebih mendekati daripada kebanyakan TV mini LED. Selain itu, QN90D mempertahankan kualitas gambar yang baik, bahkan dari angle menyamping sekalipun, which artinya top banget untuk layar non-OLED. Contrast level serta dynamic range yang superior bikin film-film yang banyak bergantung pada keakuratan kontras sebuah layar seperti season terakhir GOT terlihat jelas gradasi antara pitch black dengan yang sekedar gelap biasa. Tentu ini semua berkat teknologi mini LED-nya Samsung, serta dibantu teknologi layar yang berbasiskan AI juga, yang diperkuat dengan prosesor NQ4 AI Gen 2. Penasaran kan? AI seperti apa yang bisa mengenhance viewing experience kita? Banyak sebenarnya loh. Pertama, ada AI Upscaling dengan Quantum Matrix Technology. Fungsinya untuk meningkatkan resolusi dari video yang kualitasnya rendah sehingga menjadi terlihat lebih high-res. Dengan software, kerapatan pixel ditingkatkan, sehingga gambar yang non-HD pun terlihat seperti gambar dengan kualitas di atasnya. Apalagi konten-konten yang Full HD akan terlihat lebih bagus lagi. Lalu ada Real Depth
Enhancer Pro. Dengan bantuan AI, software akan mengidentifikasi focal point dari penonton, lalu mengenhance depth perception dari scene tersebut, sehingga memberikan feel 3D melalui pemisahan dimensi. Buat kalian yang para gamer, di sini ada fitur Motion Game Plus yang bisa membuat kita seolah-olah bermain di layar 144Hz. Smooth banget pokoknya. Problem main game di layar segede ini kan kadang terlihat patah-patah di beberapa game. Nggak begitu di sini. Tentunya karena udah didukung juga oleh HDMI 2.1 tadi, yang didukung oleh latest gen konsol. Jadinya secara response time dan input lag pun semakin minimal banget. Jangan lupa, ada juga fitur Game Bar yang bisa menghadirkan berbagai settingan yang bisa mengenhance gaming experience kita. Fitur lain yang juga bikin gaming experience kita makin seru adalah fitur minimap. Kita tinggal identify lokasi minimap dari dalam game, kemudian ukurannya diperbesar. Jadi melihat map ketika main game pun menjadi lebih enak. Jadi bisa lebih aware terhadap musuh dan juga overall gameplay. Yang menarik juga buat gue adalah TV ini sudah bisa menyesuaikan preferensi kita dalam menikmati berbagai jenis konten, seperti konten olahraga, film, atau general, dengan kontras warna dan kualitas gambar yang kita sukai. Jadi kualitas gambar bisa disesuaikan dengan apa yang sedang kita tonton. Caranya, buka menu setting, aktifkan intelligent mode, pilih picture mode, pilih AI customization, pilih gambar berdasarkan brightness, contrast, color, dan color tone yang kita sukai saat nonton konten olahraga, film, atau konten lainnya. Lalu, klik dan setelah selesai. Tidak urusan gambar saja, tapi urusan audio juga disupport oleh AI. Ada Active Voice Amplifier Pro yang didukung dengan AI Dialog Booster yang bisa meningkatkan frekuensi speech supaya kalau misalnya ada yang lagi nyalain vacuum cleaner di ruangan, TV bisa tahu dan atur dialog konten jadi stand out dan tetap kedengaran oleh kita. Biasa aja, ya kan, nggak slow mo. 4K 30 dan 4K 30, right? Lalu ada Object Tracking Sound, di mana arah suara akan sesuai adegan yang ditampilkan, sehingga memberikan experience nonton yang imersif banget. Ini diperkuat oleh konfigurasi speakernya yang punya 2 subwoofer, 2 tweeter di tengah, dan 4 speaker. Yang juga memudahkan khususnya buat kalian yang berada di ekosistem Samsung adalah kehadiran fitur SmartThings Hub. Jadi semua perangkat yang kalian punya dan terkoneksi dengan Wi-Fi akan terdeteksi dan kita bisa mengatur segala sesuatunya dengan mudah dalam satu akses. Jadi kita bisa dapat notifikasi dari perangkat kita langsung di layar TV. Bahkan kita bisa memonitor sekaligus mengatur penggunaan energi perangkat cerdas kita langsung dari TV. Sebetulnya masih ada fitur-fitur AI lain yang bisa gue bahas. Cuman fitur-fitur yang tadi gue sampaikan lah yang paling kepake banget buat gue. Sebagai tambahan untuk format-formatnya, QN90D mendukung konten HDR10, HDR10 Plus, dan HLG dengan baik. Tetapi seperti TV Samsung lainnya, tidak mendukung Dolby Vision. Yang nggak kalah penting juga menurut gue adalah soal security-nya. Apalagi buat gue, yang akun Netflix maupun Spotify-nya udah pernah kena hack. Penting lah fitur kayak begini. Knox Matrix. Password akun-akun kita di TV diproteksi oleh security berlapis-lapis, baik secara software maupun hardware. Terlebih, TV ini bisa juga kita jadikan sebagai hub buat smart home, yang mana terkoneksi dengan berbagai perangkat lain. Artinya lagi-lagi penting juga ini, di luar layar, gue suka dengan navigasi di menu home Tizen OS yang terbaru. Sure, belum se-powerful Google TV misalnya, namun sebetulnya buat gue simple dan tidak berlebihan. Hal-hal yang sering kita gunakan berada di depan. Begitu juga apps yang menjadi fokus utama dari UI-nya. Navigasinya juga satset, nggak ada lag atau sendat-sendat sama sekali. Terakhir, soal remote. Masih sama seperti generasi sebelumnya, remote-nya compact, minimalis, serta tidak membutuhkan gonta-ganti baterai. Karena pada bagian belakang, remote-nya ada solar panel yang dapat memberikan daya pada baterai. Di luar itu, kalau mau ngecas, juga bisa menggunakan USB-C port yang berada di bawahnya. Oke. Itu adalah Samsung Neo QLED 4K tipe QN90D. Secara keseluruhan, TV ini bagus banget. Secara gambar yang dihasilkan bagus-bagus, lalu fitur-fitur yang bisa mengenhance viewing experience kita dalam menikmati berbagai jenis konten yang disuguhkan juga lengkap. Tidak lupa, nggak hanya visual atau gambarnya saja, tapi audionya juga wah. Makin lengkap lah pokoknya, bisa berasa semakin mantap ketika kalian mempunyai perangkat cerdas Samsung lainnya. Punya banyak device di satu ekosistem itu emang enaknya nggak bohong.
Jadi semuanya bisa terkoneksi dan diatur dengan mudah. Dan semua itu tanpa mengorbankan privasi data kita juga. Kekurangannya apa, Bang? Well, harga. Untuk mendapatkan segala fitur premium tadi dengan kualitas panel yang sangat baik serta build quality yang solid, harga yang harus kita keluarkan atau mahar yang harus kita bayarkan adalah mulai dari 14 jutaan rupiah untuk tipe yang paling kecil size-nya. Dan harganya naik sampai dengan 70 juta untuk yang 85 inch ini. Dan kalau punya dana yang lebih lagi, kemarin tuh gue sempat diundang ke launchingnya Neo QLED yang 8K, itu lebih gokil lagi. Tapi apapun ceritanya, experience yang kita dapatkan tetap seimbang kok dengan harga yang kita bayarkan. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!